Setelah lolos tes dan menjadi orang kedua yang akan membantu kepala lembah, Xiaoyan ditawarkan hadiah. Xiaoyan diperbolehkan meminta hadiah dan di sini Xiaoyan mengatakan kalau ia menginginkan teknik 3 perubahan api misterius. 3 perubahan api misterius dianggap penting bagi lembah api yang membara. Mereka tidak bisa melepaskannya hanya karena dipinta begitu saja. Di sini Xiaoyan tetap bersikukuh dan terus menawar bagaimanapun caranya Xiaoyan harus mendapatkan teknik ini. Setelah tawar-menawar, Tang Zhen hanya bisa memberikan Xiaoyan kesempatan untuk mendapatkan teknik itu. Berhasil atau tidak itu tergantung kemampuan Xiaoyan sendiri. Dan tentunya itu hanya bisa terlaksana jika Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil yang dimaksud. Hari berikutnya waktu penyempurnaan pil akan dimulai. Tang Zhen, Tetua Huan dan Xiaoyan sudah ada di depan kuali pil dengan resep yang sudah diberikan, satu persatu bahan obat dimasukkan. Proses ini masih panjang, ada 8 proses hingga selesai. Setelah berlangsung 7 hari, peleburan bahan obat telah selesai, bagian terakhir yaitu penyatuan. Di bagian penyatuan ini, Tang Zhen undur diri, dari sini tugas diserahkan sepenuhnya kepada Tetua Huan dan Xiaoyan. Nah, dalam proses penyatuan yang berlangsung selama 2 hari, pada akhirnya Tetua Huan kehabisan kekuatan spiritual dan pingsan, sehingga tidak dapat melanjutkan pembentukan pil. Xiaoyan menolak menyerah, Xiaoyan masih melanjutkan pembentukan pil seorang diri berjuang dengan segala upayanya. 1 hari telah berlangsung, ada jejak keberhasilan yang muncul. Pil lightning mulai bergemuruh dan menyambar. Tang Zhen ingin mengambil tindakan untuk menghalau pil lightning tersebut, tapi Xiaoyan menolaknya karena ia bisa mengatasinya sendiri. Boneka iblis dikeluarkan, itu mulai bertabrakan dengan pil lightning. Pil lightning dapat meningkatkan kekuatan boneka iblis. Setelah menghadapi pil lightning kali ini, boneka iblis Xiaoyan bisa dikatakan ada di kelas boneka tingkat bumi puncak. Setelah itu, pil tingkat 7 kelas tinggi pun berhasil terbentuk. Xiaoyan pingsan setelah membuat pil yang sangat melelahkan tersebut. Setelah 5 hari barulah Xiaoyan bangun. Ketika bangun, Tianhu Zunze menyapa Xiaoyan. Saat di kolam darah, Tianhu Zunze juga mendapatkan keuntungan dan berhasil menaikkan kekuatannya. Tapi ia masih belum kembali ke ranah Dousun. Untuk kembali ke ranah Dousun, tubuh fisik sangatlah penting. Xiaoyan ingat janjinya, tapi untuk membuat Tianhu Zunze mendapatkan tubuhnya kembali, itu cukup sulit. Ada 3 bahan yang langka, pil peleburan darah, inti binatang tingkat 7, dan kerangka seorang Douzong. 2 bagian terakhir sudah dimiliki Xiaoyan, tapi pil peleburan darah tidak ditemui. Pil peleburan darah adalah pil tingkat 7 yang hampir ada di tingkat 8. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tidak bisa membuatnya. Adapun Tianhu Zunze tidak punya banyak waktu, jadi Xiaoyan mencari alternatif lain. Xiaoyan mencari ke dalam cincin penyimpanan gurunya, dari sini Xiaoyan menemukan resep pil jiwa yin yang. Tianhu Zunze cukup puas dengan apa yang disampaikan Xiaoyan. Sebelum kembali tidur, Tianhu Zunze menyarankan Xiaoyan melanjutkan pelatihan teknik mengusir api 5 cincin. Kemudian Xiaoyan keluar dari kamarnya untuk menemui Tang Zhen. Begitu keluar kamar, Xiaoyan bertemu dengan Tang Huar, putri dari Tang Zhen. Tang Huar ini memimpin jalan untuk menemui ayahnya. Teknik 3 perubahan api misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api yang membara. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar, tapi karena Tang Zhen sudah berjanji, maka Xiaoyan akan diberikan kesempatan. Di aula pertemuan, selain Tang Zhen, mata orang-orang melirik Xiaoyan dengan sinis. Seorang tetua yang dikenal sebagai tetua ketiga lalu angkat bicara. Nama tetua ini adalah Wu Chen. Wu Chen menegaskan kalau sebaiknya Xiaoyan mengganti permintaannya, teknik 3 perubahan api misterius tidak untuk orang luar. Tetua kedua juga setuju, apalagi identitas Xiaoyan ditutupi. Karena alasannya adalah identitas, Xiaoyan lalu membuka topengnya. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Xiaoyan dan bukan Yan Xiao. Nama Xiaoyan sudah terkenal sejak berhasil keluar dengan aman dari paviliun petir. Xiaoyan sudah menunjukkan identitasnya, tapi tetua kedua dan ketiga terus berdebat dengannya. Tang Zhen kemudian angkat bicara, sebagai kepala lembah ia memiliki otoritasnya. Karena sudah berjanji, maka Xiaoyan diberikan kesempatan untuk melakukan ujian. Nah, yang jadi masalah di sini, biasanya ujian untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius ditentukan oleh Dewan Tetua, kali ini juga sama. Tetua kedua tentunya akan mempersulit Xiaoyan. Di sini tetua kedua berkata jika Xiaoyan bisa bertahan dalam 10 gerakan menghadapinya, maka Xiaoyan akan lolos. Tetua kedua ini ada di ranah puncak Douzong. Ujian seperti ini tidak masuk akal. Karena seperti itu, ujiannya diganti dan lawan Xiaoyan ialah tetua ketiga yang ada di ranah Douzong bintang 8. Kemudian dimulailah ujian Xiaoyan menghadapi tetua Wu Chen.
Pertarungan dimulai, Tetua Wuchen mengambil gerakan pertama dan Xiaoyan menggunakan teknik 3000 petir untuk menghindarinya. Gerakan kedua Tetua Wuchen dapat mengenai Xiaoyan, tapi Xiaoyan masih bertahan. Gerakan ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8 terus dapat ditangkis. Nah, dalam pertukaran gerakan ke-9, Xiaoyan berhasil menipu Wuchen menggunakan tubuh avatarnya sebagai umpan. 9 gerakan sudah berlalu, satu gerakan ini menjadi penentu. Wuchen kali ini tidak menahan diri, teknik kuat yang ia miliki dikeluarkan untuk menghabisi Xiaoyan. Gerakan kali ini harus ditahan Xiaoyan, jadi di sini Xiaoyan menggunakan teknik andalannya, yaitu teratai api 3 warna. Gerakan ke-10 berhasil ditahan, tapi dampak akibat benturan kedua teknik tersebut mengacaukan ruang. Jika Tang Shen tidak bertindak, kekacauan besar akan terjadi di lembah api yang membara. Tapi akhirnya Xiaoyan berhasil melewati ujian dan mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius. Nah ini aja guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.